Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita akan menyambut bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang beriman, di mana hati ini dipenuhi dengan rasa gembira yang luar biasa. Karena bulan di mana pendaftaran ke surga dibuka, penghapusan nama dari api neraka juga akan berjalan setiap malamnya. Doa-doa akan dikabulkan, rahmat dan berkah Allah mendekat pada orang-orang beriman. Semua orang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi baik, sehingga kita pun bisa berubah. Dan terlalu banyak keutamaan-keutamaan yang kita bisa dapatkan dengan datangnya Ramadan. Oleh karena itu saya berikan judul tema kita, dahsyatnya Ramadan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya akan membahas sebuah risalah puasa Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah As-Salih. Dan dilengkapi dengan panduan praktis untuk masalah Ramadan. Ya. Jadi ada dua buku insya Allah. Buku ini, ya, ini kami bagikan. Buku ini Yayasan Sedekah Kreatif secara cuma-cuma, ya, dan ini insya Allah nanti akan ada pertanyaan yang diajukan kepada teman-teman yang mengikuti acara kita, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan itu nanti insya Allah Anda akan diminta alamatnya untuk dikirimkan secara gratis. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk ikut partisipasi menyebarluaskan buku tentang Ramadan secara gratis, Anda bisa ikut tentunya dengan Yayasan Sedekah Kreatif, ya. Insya Allah Anda tinggal tulis keterangan transfernya kalau akan ikut partisipasi penyebaran buku Ramadan. Karena amal jariah yang paling baik adalah ilmu. Kalau makanan dan minuman, maka dia akan habis setelah dikonsumsi. Tapi kalau ilmu, sekali dia pelajari, sekali dia faham, maka walaupun belum diamalkan sudah menjadi pahala. Kalau dia amalkan, maka akan menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda. Saudaraku Siman, buku ini cukup bagus karena si penulis coba mengangkat buku, atau di awal sekali di pembukaan beliau mengatakan dalam mukaddimahnya mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185 yang secara khusus nama Ramadan disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. Beberapa hari yang telah ditentukan di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembela atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Kata penulis, saudaraku yang mulia, Allah Ta'ala telah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Setiap hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya seraya berfirman, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang saleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau wahai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ini masih dalam pembukaannya. Kata penulis, wahai saudaraku yang mulia, demikianlah sekilas mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menyambutnya? Apakah dengan permainan-permainan yang melalaikan, dengan begadang setiap malam, ataukah kita kesal dengan kedatangannya dan merasa keberatan? Wa na'udzubillah. Seyogyanya seorang hamba yang saleh menyambutnya dengan taubat nasuha, disertai tekad yang bulat untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan suci ini. Mengisi waktunya dengan amal-amal saleh dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong kita dalam melaksanakan ibadah dengan baik.
Lembaran-lembaran berikut saya peruntukkan khusus bagi saudara-saudaraku yang mulia. Jadi sekali lagi disusun oleh dua orang syekh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah As-Salih. Lalu kita masuk teman-teman ke panduan praktis Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dan ini bisa kita sebutkan sebagai keutamaan yang pertama. Karena puasa ini, saudaraku seiman, adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan ini bukan puasa sunnah, seperti biasa Anda tangkap tentang atau fahami tentang puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa umumnya ya. Tetapi di sini Anda akan melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban. Puasa ini saudaraku seiman adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Bahkan mengalahkan seluruh ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Yaqulu Allah azza wa jal illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-saimi farhatan. Farhatun inda fitrih. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa la khalufu famis saimi atyabu inda Allah min rihil misk. Seluruh amal ibadah anak Adam adalah miliknya. Ada kadar tertentu balasannya. Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Hingga 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasannya. Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makanan dan minuman karena aku semata. Maka ada dua kegembiraan yang aku siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tak kala bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini teman-teman sekalian, kalaupun cuma hadis ini tentang puasa Ramadan sudah cukup buat kita. Bagaimana mulianya ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara langsung dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan. Di sini potongan pertamanya hadis menjelaskan bahwasanya semua amal ibadah anak Adam sudah ada penentuan kadar pahalanya kecuali puasa. Berarti menandakan puasa di sini sebagaimana saya katakan adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan itu disebabkan karena seseorang meninggalkan makanan, minuman ya karena Allah. Dalam riwayat lain syahwat. Ini juga sama. Di sini disebutkan syahwatnya makanan minuman karena Allah. Dari situ memang puasa menahan diri dari yang halal pun, halal makanan, halal minuman, halal biologi suami istri, khusus dari azan subuh sampai azan maghrib, azan subuh sampai azan maghrib, nggak boleh sama sekali kita menikmati yang halal, apalagi yang haram, apalagi yang haram. Kemudian potongan keduanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan dua bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan pada saat dia berbuka puasa. Kata sebagian ulama, kegembiraannya bisa dimaknakan dua. Yang pertama adalah gembira karena hilangnya haus ya, yang sudah dia rasakan dan dia bersabar dengannya dari pagi sampai maghrib. Juga bisa bermakna kegembiraan adalah kegembiraan karena berhasil mengalahkan syaitan yang biasanya di luar Ramadan mereka dibiarkan leluasa menggoda. Di Ramadan mereka nggak bisa. Sehingga setiap muslim yang puasa dengan leluasa bisa mencapai masa buka puasanya sehingga maksimal pahalanya. Dan juga kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan siapkan sesuatu yang sangat menggembirakan buat dia.